Kemudian pemilu 2009, saya izin sama teman-teman nyalek. Ketua PAC juga nyalek, saya nyalek, dan ada bendahara saya Pak Ngadiono juga nyalek. Kun payakun ya akhirnya kepilih lah. Karena suara terbanyak saya terpilih, dan selisih suaranya nggak banyak. Saya dapat suara cuma 1186 kalau nggak salah. Ya, anak muda pemimpin masa depan, pemuda ya pemimpin hari ini dan masa depan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Satelit News bersama saya Muhammad Fahmi. Saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, penggede di Kota Tangerang, salah satu pejabat penting juga di Kota Tangerang. Beliau adalah Bapak Gatot Wibowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu berkenan mendatangi podcast Satelit. Jadi kalau saya bilang penggede itu sebab ada 3 jabatan ketua yang diduduki oleh beliau. Pertama sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Tangerang. Yang kedua Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang, PDIP Kota Tangerang. Dan yang ketiga Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI Provinsi Banten. Betul ya? Ya. Nah, mungkin ada lagi jabatan ketua yang lain yang saya nggak tahu. Tapi saya ingin tanya sebetulnya Pak Gatot terkait dengan bagaimana Bapak bisa menduduki posisi-posisi itu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin sedikit Bapak sharing ke kita, menceritakan tentang perjalanan hidup sebelum terjun ke dunia politik. Sebab saya dengar pernah jualan nasi goreng juga gitu ya. Benar ya Pak? Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Bung Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Pertama perlu saya sampaikan tadi kalau posisi penugasan 3 posisi jabatan tersebut memang karena penugasan yang pertama, yang kedua sedang diberikan amanah lah, baik oleh pimpinan ataupun oleh masyarakat. Iya, iya. Kalau kaitan perjalanan politik, saya memang terjun politik ini karena ikut orang tua diawali. Ketika lulus sekolah tahun 98, lulus SMA, mungkin antara bulan September Oktober lah. Waktu itu kan memang masih PDI. Nanti orang tua PDI. PDI ya, nanti menuju kristalisasi 99. Jadi di awal itu setiap rapat-rapat PDI sudah menuju PDI Perjuangan. Ayah saya kan waktu itu jabatan sebagai Kordes, kemudian Korcam, belum ranting ataupun PAC. Setiap rapat saya diajak karena satu memang mendidik, kedua yang ngojekin. Karena waktu itu rapatnya pakai motor. Jadi dulu Cipondo masih 1 kecamatan. Cipondo Pinang ini masih 1 kecamatan, dulu 10 kelurahan. Nah, kemudian ketika 99 kristalisasi PDI Perjuangan, saya masuk dalam struktural menjadi wakil ketua ranting. Waktu itu masih wakil ketua 2. Itu di awal 99 tuh. Berproses, kemudian pada tahun 2001 ya ada pemilihan PAC. Hari itu yang terpilih Pak Marais Galing, beliau anggota DPRD Provinsi Banten, dan saya masuk dalam jajaran wakil bendahara. Nah, jadi sebenarnya PAC Pinang ya? Pinang. Jadi aktivitas politik saya dengan aktivitas kegiatan kemahasiswaan ini sebenarnya saya lebih dulu ikut aktivitas partai politik karena sejak 98. Kalau kuliah kebetulan saya kuliah di Universitas Bung Karno, bahkan dulu saat di UBK itu ya Pak Heri yang hari itu yang beliau waktu periode 2009 pernah jadi ketua DPRD Kota Tangerang. Karena beliau waktu itu masih sebagai pimpinan cabang DPC PDI Perjuangan sebenarnya. Beliau yang ngarahkan saya kuliah di sana, bahkan ya mengenalkan tentang GMNI. Karena 98 lulus itu saya nggak langsung kuliah, nganggur dulu lah setahun. Kemudian Universitas Bung Karno kan buka tahun 99, akhirnya saya kuliah di situ. Nah, kalau tadi yang disampaikan Bung Fahmi memang ya pernah saya lakukan lah.
Karena memang ketika saya nganggur tuh lulus sekolah 98, ayah saya ngedidik agak lumayan keras lah. Sehari kalau nggak salah saya dikasih uang jajan cuma 1.000 lah. Kalau nggak salah rokok super tuh dapat 1.000 tuh tahun 9 itu. 8 itu pokoknya kalau nggak salah rokok super tuh 3 batang dapat. Kalau nggak salah 1.000 ingat ya? Iya. Dapat 3 batang. Akhirnya ditawarin kerja waktu itu, bapak kan kebetulan kita rumah karena dekat dengan pabrik-pabrik lah, Tipico, Surya Toto. Iya, iya. Ditawarin 99 kerja di Surya Toto. Bokap bisa mau buat kakak saya dengan buat saya. Cuman saya bilang enggak lah, pengen kuliah. Akhirnya ya saya bilang, boleh lu kuliah tapi nyari uang jajan sendiri. Nah itulah dibikinin warung Indomie, ya termasuk ada kopinya. Ya lumayan lah selama hampir kurun waktu 2,5 tahun lah itu. Jadi kalau siang kuliah, malam ya jaga warung sambil. Dulu sih masih bisa bikin nasi goreng karena sambelnya udah di blender. Kalau sekarang ya takutnya asin kan. Enggak kan kalau di Sempet. suka ada lomba-lomba nasi goreng tuh. Kalau ikut bisa Ya jadi tapi itu juara, buat berarti. menjadi salah satu pengalaman hidup lah. Kemudian berproses waktu lulus kuliah itu harusnya 2023, tapi skripsi pertama kan gagal saya. Jujur mungkin karena kelalaian atau apa, itu footnote-nya nggak ada. Ketika sidang itu saya baru sadar ketika menjelang sidang setengah jam, ketikan saya tuh nggak ada footnote-nya. Catatan kakinya nggak ada. Iya. Wah ini pasti lewat nih. Iya, pasti. Akhirnya benar nggak lulus kan tuh sidang pertama di Oktober atau November 2023. 2003. Ya akhirnya sidang ulang itu delalah memang lulus di UBK itu pas ulang tahun saya ke 24 tahun. Karena itu 12 Juni 2004 saya ingat betul. Jadi saya ikut yang sidang kedua itu karena malu waktu gagal pertama nggak cerita sama orang tua. Nah itu memang agak unik. Jadi orang tua mah taunya lancar-lancar aja lulus. Waktu itu kan kuliah sudah mulai pakai motor tuh, bikin skripsi tuh. Rutenya memang saya lewat dari mulai Pinang ke arah Ciledug, Joglo, tembus Selipi sana kan. Karena kampus kita memang daerah Salemba situ. Salemba. Itu ketika skripsi nggak ngasih tahu orang tua, pas sampai Joglo itu saya telepon. Dulu kan masih ada telepon rumah ya 2004. Iya masih ya. Masih informasi bahwa Telepon saya umum juga ada itu. Alhamdulillah skripsi kelar. Wah nangis lah lewat telepon. Delalah hujan juga itu kalau nggak salah posisi lagi di Joglo atau Karangtengah, teleponnya pakai telepon umum kan. Ya akhirnya ya syukuran kecil-kecilan lah lulus tuh. Kalau kaitan karir politik itu tadi saya cerita 98 mulai bergabung. Saya punya KTA itu kalau nggak salah KTA-nya masih ada saya simpan itu. Jadi tahun 98 tuh sudah punya KTA. KTA PDI. PDI Perjuangan itu yang tanda tangan kalau nggak salah itu ketuanya almarhum Pagian, sekretarisnya Malawati. Itu Oktober. Iya. Kemudian kristalisasi kepengurusan itu maksudnya kristalisasi itu kepengurusan PDI Perjuangan sudah 98. Iya. Kristalisasi kepengurusan ya 99 saya masuk sebagai wakil ketua ranting. Wakil ketua 2 lah waktu itu. Kelurahan Pandugangan. Kemudian 2001 Musancap. Nah, kebetulan saya karena wakil ketua ranting saya jadi utusan dari ranting dalam itu. Kemudian ya diajak oleh ketua PAC terpilih Pak Marais Galing menjadi struktural, waktu itu menjadi wakil bendahara PAC. Nah, perjalanan tadi saya cerita juga tentang sekelumit tentang pendidikan, kuliah dan usaha kecil-kecilan. 2004 itu saya ikut nyalek sebenarnya. Oh, 2004. Mendaftarkan diri tapi nggak lolos. Sebagai caleg Tapi nggak lolos. Hari itu ketuanya almarhum Pak Tito Stanggang, sekretarisnya Pak Bijay kalau nggak salah. Nggak lolos, nggak dapat nomor urut berarti nggak dapat. Iya. Ya. Disinilah saya belajar apa yang disampaikan. Kenapa itu nggak dapat ya? Ya mungkin dianggap usia kan masih muda, masih terlalu muda. 24 tahun. Dan mungkin ya di sini saya belajar tentang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Ibu Haji Megawati, tentang kesabaran revolusioner. Memang dalam sebuah perjuangan dibutuhkan kesabaran lah, tentang konsistensi walaupun ketika itu keinginan kita tidak terakomodir, ya kita sabar lah, tetap konsisten di PDI. Kemudian setelah lulus itu bulan Juni itu kuliah, saya bingung mau kerja di mana kan.
pernah ikut, sebenarnya pernah jadi wartawan kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari dah. Masa? Di Tangerang Tribun kalau nggak salah Pardede waktu itu. Ini. Oh iya betul. Tahun itu di Gading Serpong. Tangsel itu masih baru konsep apa? Pemekaran. Cipasera apa gitu. Cipasera ya. Cipasera Masih Cipasera waktu itu. masih wacana Cipasera kan. Ditugaskan di wilayah Tangsel. Lah cuman memang mungkin karena bukan bidangnya. Ya kalau nggak salah 3 atau 4 hari lah. Waktu itu kalau nggak salah bos saya sih Pardede. Beliau masih ingat mungkin. Iya. Tangerang Tribun kantornya Gading tuh kalau nggak salah dekat McD itu tuh. Iya benar Ya, itu. kemudian ayah saya kan memang semenjak 2002 atau 2003 itu dapat ikut-ikut ngambil limbah di Tipiko. Ya sudah lulus kuliah akhirnya kita ngurusin usaha orang tua aja limbah. Ya alhamdulillah berkembang lah. Nah kalau partai ya saya kemudian tuh ada proses lagi karena masa bakti kepengurusan itu kan 5 tahun 2001-2006 kemudian musancap lagi ada pemilihan. Nah terpilihlah Pak Dipo sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris. Masih PAC nih. Masih PAC. Usia waktu itu masih 2006 tuh. Iya. Kemudian pemilu 2009 saya izin sama teman-teman nyalek, ketua PAC juga nyalek, saya nyalek dan ada bendahara saya Pak Ngadiono juga nyalek. Dan mantan ketua PAC saya Pak Rais yang sudah menjadi sekretaris DPC juga nyalek. Dan kebetulan beliau nomor 1, saya nomor 2. Dan 2009 itu ya alhamdulillah karena suara terbanyak saya terpilih dan selisih suaranya nggak banyak. Saya dapat suara cuma 1186 kalau nggak salah. Dan Pak Rais yang nomor 1 waktu itu kalau nggak salah 1086. Ya, karena sistem suara terbanyak akhirnya terpilih lah anggota DPRD sebagai anggota DPRD Kota Tangerang. Tahun 2009. Kemudian ketemu lah tuh sama Pak Heri itu kalau nggak salah. Ada kadernya dekat rumah saya nyunatin anaknya, dia datang mesen. Oh, lu kan kepilih, besok bantu gue ya, gue mau maju jadi sebagai ketua DPRD. Karena hari itu tidak ada sistem, belum ketahuan sistem pemilihan pimpinan DPRD. Ternyata ketika pas pelantikan sistemnya itu kan memang secara otomatis partai pemenang pemilu terbesar jadi ketua, urut kacang lah partai kemudian yang berikutnya wakil-wakil. Karena PDI Perjuangan suara keempat, pemenang pemilu keempat di Kota Tangerang saat 2009, kita otomatis dapat jatah wakil ketua. Nah, yang terpilih kebetulan dari 5 orang anggota dewan itu rata-rata orang baru semua. Dapil 1 Pak Sugianto itu kader biasa tidak struktur. Kemudian dapil 2 itu Pak Supardi atau Mandor Pardi yang biasa dikenal. Itu sama bukan struktur. Dapil 3 saya Cipondo Pinang, saya sekretaris PAC. Dapil 4 itu Pak Dasiman, itu sebenarnya ketua PAC. Cuman memang beliau dari awal ada konflik internal, diduga ijazahnya. Dan akhirnya terbukti di PAW di tengah jalan kan, seiring waktu berjalan. Kemudian dapil 5 itu Bu Suparmi. Nah karena ini baru semua, posisi saya mungkin dianggap lebih safety lah. 1 usia muda dan sekretaris struktural partai, saya sekretaris PAC hari itu. Akhirnya partai menugaskan saya menjadi wakil ketua DPRD. Nah itu yang dari 5 yang enggak, yang menarik tuh tentu kan dari 5 anggota yang terpilih Pak Gatot yang paling muda. Paling muda usia 29 tahun 29. Kan berarti. Yang lain ya rata-rata kepala 3 semua. Rata-rata kepala 3 juga. Nah, ya kalau terkait senioritas kan. Tapi kalau di partai ya justru saya senior dia. Lebih senior karena dari 98 bahkan sebelum itu udah diajak-ajak. Cuma ada nggak pertimbangan lain yang membuat partai kemudian menugaskan Pak Gatot untuk jadi unsur pimpinan? Kalau subjektivitas lebih jauh saya nggak tahu. Tapi kalau saya rasionalisasi karena memang secara hierarkis kepengurusan struktural ya saya tertinggi poinnya, kan kita ada pembobotan poin karena secara KTA saya semenjak 98 Oktober kan. Kalau di PDI Perjuangan tuh ada masa waktu 5 tahun poinnya sekian, 5 sampai 10 tahun sekian, 10 sampai sekian. Pakai poin itu ya, ada scoring lah, ada scoring. Berarti dianggap karena lebih senior. Iya, kalau di partai mungkin dianggap dari kita berlima, saya struktural partai dan scoringnya lebih tinggi lah. Mungkin akhirnya gitu. Partai memberikan tugas saya sebagai wakil ketua. Dan disitulah akhirnya saya ketemu lagi tadi saya bilang Pak Heri. Ya awal di kondangan dia minta dukungan, tapi kan otomatis akhirnya kita jadi mitra. Ya agak lucu kalau beliau itu karena kenapa ya? Beliau itu dulu ya
barengan bokap sebenarnya kalau di partai itu, bokap pasukan dia sebenarnya saat di PDI Perjuangan itu. Tapi ya mungkin garis tangan, garis perjalanan waktu, nasib, ya justru akhirnya saya bermitra dengan beliau. Beliau ketua DPRD, saya wakil. Itu mungkin berkah anak soleh karena dulunya suka nganter-nganterin orang tua urusan partai pakai motor kali. Nggak tahu juga, tapi kalau kesananya pasti ada lah. Kan memang kalau Pak Fahmi ini kan agak santri juga, Bung Fahmi kan. Kan kalau katanya kan gitu, ridho Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah kan tergantung murkanya orang tua kan gitu. Ya mungkin karena orang tua saya redo kali, memang karena dia PDI Tulen yang ngeredoin. Dan memang 2009 itu menjadi awal proses karir saya lah. Walaupun 2004 sudah minat, tapi memang ketika 2004 saya nggak lolos. Pilihnya 2009 malah saya seneng. Karena kalau saya lolos jadi caleg, bisa seleksi sama saudara saya. Karena hari itu kakak sepupu saya juga nyalek juga. Dan dia suara tertinggi tuh 2004, tapi nggak lolos karena sistemnya kan masih nomor urut. Oh iya. Masih nomor 1 pasti jadi gitu. Iya, waktu itu. Dan itu beda partai. Proporsional tertutup bahasanya. Ya. Makanya ketika 2009 saya nyalek, saya izin sama seluruh keluarga. Kebetulan kalau dari saya ini kan ayah saya Jawa, ibu saya asli Tangerang. Dan ibu saya ini ya 2 termuda lah. Jadi di sini tuh termasuk muda gitu, jadi pohonnya. Jadi saya datangin ke rumah-rumah kakak sepupu saya izin nyalek. Ya awalnya agak kurang yakin lah. Ya saya juga cuman bismillah aja. Ya memang garis tangan mungkin kun payakun ya akhirnya kepilih lah. Cuman memang jujur 2009 itu kan usia buat kita nih laki-laki usia 29 tahun atau di bawah 40 tahun ini kan agak labil. Ya mungkin agak klen atau apa, dan gaulnya mungkin kalau bahasa ini mungkin kaget kali ya, kalau bahasa orang kaget. Akhirnya 2014 tuh saya nyalon provinsi tuh. Karena 2010 saya sudah ada Kompercap, saya sudah masuk struktur DPC kan. DPC. Menjadi wakil sekretaris DPC. Oh, wakil sekretaris waktu itu ya. Iya. Akhirnya saya nyalon di 2014 itu nyalon provinsi. Dan gagal. Padahal hari itu suara PDI Perjuangan provinsi. Provinsi itu waktu itu Dapil Timur. Jadi meliputi Cipondo, Pinang, Ciledug, Karangtengah, Larangan. Padahal suara PDI tinggi 77.000 lebih lah. Tapi perwakilan PDI waktu itu ada? Waktu itu sistemnya pembagian kursinya bukan Sunlight murni, masih BPP, bagian pemilih. Jadi suara kita yang 77.000 sama dapat kursi dengan partai lain cuma dapat 27.000. Kalau dapat 2 kursi mungkin dilantik lah. Ya itulah mungkin yang betul-betul menjadi pengalaman berharga lah proses perjalanan hidup. Jadi dari rakyat biasa, tukang nasi goreng, kuliah, terus nyalek jadi terus ambisinya ada nyalek provinsi. Iya. Padahal di tingkat 2 kan baru 1 periode. Biasanya kan bisa sampai 2-3 periode. Jadi kalau kata saya tuh gini, istilah kalau politisi itu ya dari bawah, kaget, jatuhnya juga blok gitu, kaget. Ya akhirnya gitu, 2014 gagal. Nah kemudian 2019. Kalau di partai saya tetap aktif karena ketika Kompercap PDI Perjuangan 2015 saya sudah jadi sekretaris DPC. Partai tetap eksis ya di kepengurusan partai. Saya jadi sekretaris DPC. Kemudian saat Pilkada Banten kan ada ya gejolak internal partai lah. Kemudian 2017 kan dipimpin sama PLT Pak Nanta. Ya proses waktu kemudian nyalon, akhirnya PDI Perjuangan menang kan. Tetap menang sebagai partai pemenang pemilu di Kota Tangerang, perolehan kursinya 10 kursi, dan secara suara kita nambah kurang lebih 14.700 kalau tidak salah di pemilu 2019 dibanding 2014. Karena saya sudah menjadi ketua DPC semenjak 2018, ya akhirnya partai nugasin saya jadi ketua DPRD. Mudah-mudahan sih nggak keliru jalan lagi seperti yang kemarin 2014. Karena itu sekarang nyalon lagi di tingkat 2. Makanya saya kadang pernah bercanda juga sama teman-teman. Nah, Pak Wali saya juga bercanda. Pak, Bapak dilantik jadi wakil wali kota tuh usia 31 tahun. Tapi kan Bapak mah binnya Sari Asih. Saya dilantik jadi wakil ketua DPRD, binnya bin lumpen Pak, atau lumpen lain.
petani lah. Atau bin marhain Pak di usia 29 tahun. Jadi telur bapak saya pecahin ya. Jadi itu kalau lagi bercanda sama beliau. Iya. Jadi beliau dilantik 31, saya lantik 29. Tapi di PDI Perjuangan memang sangat membuka keran buat anak-anak muda. Kenapa? Ini bukan saya kampanye ya. Coba dicek di Banggai Laut. Itu yang jadi ketua DPRD hari ini karena PDI menang juga. Itu usia saat dilantik masih gadis anaknya. Kemarin saya berulang ketemu dia datang kunjungan ke Kota Tangerang. Itu 23 tahun. Mudah sekali ya, 23 tahunnya. Iya. Jadi yang penting proses pendidikan ataupun kaderisasi di partai itu berjalan. Karena di PDI Perjuangan itu ada tahapan. Semisal kalau untuk kota itu ada namanya kaderisasi tingkat pertama. Kemudian tingkat provinsi kaderisasi madya. Terus tingkat pusat kaderisasi tingkat utama. Dan proses itu sudah saya ikuti. Bahkan sekolah partai 8 hari sampai di utama Jogja, sudah. Bahkan sekolah partai yang di Jogja 8 hari saya juga diikutin. Jadi ada proses kaderisasi lah. Hanya saja memang yang menjadi poin dalam partai atau pengalaman saya di proses karir partai ini ada yang harus saya garis bawahi. Kesabaran. Jadi tidak selamanya apa yang kita inginkan itu tercapai atau terwujud, tinggal bagaimana kita menyikapi. Kita sabar, mungkin momen hari ini bukan momen kita. Kalau kita sabar, bisa saja momen berikutnya. Itu yang saya alami lah. Ketika 2014, saya maksain diri langsung ke provinsi, kaget. Ya, bagus saja. Ya, kita percayalah adanya Tuhan. Allah sayang saya. Akhirnya 2019 terpilih kembali dan malah jadi ketua DPRD. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi kata kuncinya ada Bung Fahmi sebenarnya. Apanya 2019 itu? Ya itu kan tadi saya bilang ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kan. Makanya Allah tergantung murkanya orang tua. Saat sosialisasi itu kan saya sering keliling. Misalkan Mbak Daisa keluar gitu, balik ke rumah tuh jam 2, jam 3, kadang jam 1 gitu. Ya orang tua saya, khususnya ibu saya, itu tanpa diminta dia ngedoain saya secara ikhlas. Bahkan saban hari itu tahajud dan doanya sambil nangis. Itu mungkin salah satu ya tanpa saya minta, mah doain saya, enggak. Ya, justru tapi gini, ya itu akhirnya mungkin salah satu pintu kesuksesan saya lah. Mungkin memang saya juga pernah dengar kalau ada orang tua kita berdoa tanpa kita minta itu justru lebih makbul katanya lebih. Itu kenapa saya tahu ya karena pas pulang malam itu sosialisasi doanya sambil terisak. Ya itu mungkin akhirnya ya pintu langit terbuka lah. Iya. Ya itu makanya ini buat pelajaran hidup kita. Kita sekarang jadi orang tua. Ibu itu kan jadi kalau luar biasa. Besok kalau untuk anak ya kita doain juga yang baik-baik gitu. Iya. Gitu. Ini mempelajari hidup kita lah. Itu sih prosesnya lah. Kalau terkait jabatan 3 tadi ya betul karena memang hari ini saya kembali periode kedua menjadi ketua DPC dan juga karena PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu di Kota Tangerang sebagai ketua DPRD. Dan kalau masalah ketua PAG MNI Banten ini memang unik. Sebenarnya banyak yang lebih senior dari saya. Iya kan. Tapi mungkin senior ini kan karena sudah lebih fokus urusan pribadinya, bukan pribadi dalam arti untuk kepentingan dia pribadi enggak, tapi ada urusan yang lebih besar lah. Akhirnya para senior ini nugasin saya. Sebenarnya kalau bicara senior GMNI di Banten ini kan banyak, tapi yang terkenal itu kan Pak Ananta yang sekarang anggota DPR RI, ada Bang Heri, juga ada beberapa kawan-kawan yang lain lah. Dan saya karena ditugaskan, ya sudah. Bahkan saat ada pemilihan, karena kita sempat ada pemilihan untuk ketua PAG MNI Banten. Kebetulan yang nyalon tuh ada dari kabupaten, Mas Agus Wibowo, namanya sama Wibowo juga. Sebenarnya beliau lebih senior daripada saya. Suara kita sama-sama 4. Kan ini ada 8 kabupaten kota, dia dapat 4 suara, saya dapat 4 suara. Ya udahlah mas aja yang lebih senior jadi ketua. Enggak. Akhirnya sepakat musyawarah, akhirnya saya ditugaskan oleh peserta, ya sudah. Jadi itu sebetulnya musyawarah mufakat lah. Musyawarah mufakat ya. Luar biasa ya. Jadi kalau perjalanan ya seperti itulah. Secara dari bawah, ya alhamdulillah. Ya tinggal bagaimana kitanya. Jadi ini maksud saya buat masyarakat Kota Tangerang khususnya para pemuda. Satu, optimis. Bukannya anak muda pemimpin masa depan, pemuda ya pemimpin hari ini dan masa depan juga. Jadi, dan yang kedua terkait kata kunci yang sangat menjadi vital adalah doa orang tua atau restu orang tua. Jangan pernah kecewain hatinya orang tua. Itu
Penting itu. Itu penting. Sama, saya ketika hari ini periode ini ya, ketika saya menjabat sebagai ketua DPRD ada sedikit masalah, bukan sedikit masalah, mungkin besar menurut saya lah. Kepala saya udah nggak kuat nahanin. Akhirnya ya saya nangis di kaki orang tua saya, minta doanya nih biar urusan adem. Saya minum sedikit airnya. Ya alhamdulillah, mungkin karena orang tua saya redong doain. Ya air kakinya cucian kaki. Ya, tapi nggak banyak-banyak juga. Iya. Ya, kita lihat dulu, mak kita suruh kan kebetulan habis sholat jadi rada bersihan gitu. Bukan habis dari kebun. Kalau habis dari kebun kan gak enak juga. Iya. Jadi ya itulah kata kuncinya, khususnya ibu lah. Doa ibu itu ya luar biasa. Alhamdulillah saya masih punya orang tua utuh lah. Baik ayah saya masih ada, ibu saya juga masih ada. Itu sih. Ya luar biasa itu. Terkait politik tuh, di politik tuh ada nggak apa namanya tokoh idola? Kalau tokoh idola pergerakan politik ya tetaplah bapak bangsa kita, kan salah satunya ada Bung Karno dan lainnya ya, tentunya. Bung Karno, ya. Bahkan ketika saya punya anak 2007, anak saya pertama lahir saya namain Segopara. Cuman mungkin anak pertama, cuman karena nggak kuat kali kata orang kampung, kaget sawan, akhirnya ganti nama. Oh, namanya sekarang siapa? Namanya Sofian Rahmat Wibowo Putra. Dulu saya namanya kasih nama tuh Segopara Wibowo Putra. Nggak kuat kali. Nggak kuat, terlalu kiri. Terlalu kiri. Iya, kalau Segopara kan terlalu kiri karena tokoh pergerakan di ya memang Kuba. Setiap nama itu ya ada maknanya tersendiri lah. Ya, akhirnya itu yang saya mulai belajar dalam hidup ini. Hidup itu ada porsinya, jangan mengambil di luar porsi kita. Ya itu mungkin karena kita orang kampung, ya nggak lumrah juga anak sawah dalam sih namanya Segopara. Kaget juga kan. Iya. Ya tapi kan nggak apa-apa juga. Ada orang yang bapaknya itu tukang tanaman. Anak itu lahir saat nama tanaman melano naik daun, dan bapaknya itu punya uang banyak gara-gara menjual tanaman melano. Anaknya lahir dikasih nama Melano. Iya. Jadi korelasinya ada. Mungkin dan waktu itu Pak Gatot kan lagi, ya kebetulan tahun berapa sih itu ya? Masih 2007. Aktivis. Saya kan 2007, memang 27 tahun. Masih anget lah. Masih anget di ikut-ikut gerakan. Ya dulu kan selain ikut GMNI saya ikut itu juga. LMND juga kan kalau aksi-aksi. Iya. LMND Liga Mahasiswa untuk Demokrasi. Nasional Demokrasi. Bapak ini apa namanya keidolaan kepada Bung Karno itu semata-mata karena PDI atau karena pernah kuliah di kampus Bung Karno atau ada hal lain? Ada historis sih. Dulu memang kakek saya dari bapak ya, jalur bapak itu Bayan lah. Kalau Bayan bahasa kitanya ini apa ya? Mandor atau apa gitu, atau carik ya? Bayan. Nah ini mah kata cerita bapak saya. Iya. Karena mbak saya itu saya ngalamin, masih ketemu mbak saya itu usia 9 tahun ke sana udah nggak ada mbak laki-laki itu. Jadi kalau cerita bapak saya dulu pasca Gestapo itu kan ada semacam razia untuk yang PKI itu. Iya. Kakek saya ini udah PNI deh dulu. Sudah Partai Nasional Indonesia. Ya, di barisan Soekarno lah kakek saya. Bung Karno dulu ketuanya. Dulu kan mohon maaf ya, orang nuduh tanpa buktiin kuat bisa saja jadi tertuduh dulu. PKI bisa aja dianggap benar kan. Nah karena sudah menduga-duga kayak gitu, itu KTA PNI-nya selalu dikantongin sama mbak saya. Kalau ini versi bapak saya ya, kemarin saya nggak tahu. Nah ketika digerebek itu, karena kan ada namanya hampir sama kayak nama mbak saya yang dianggap PKI. Mbak saya kan namanya Marsono. Nah KTA PNI itu selalu dikantongin. Jadi ketika ada tentara masuk, ditunjukin, disuruh angkat tangan, KTA PNI-nya digini dilepas gitu. Itulah yang menyelamatkan mbak saya. Kemudian bapak saya waktu sekolah juga kan memang dia juga aktif, sempat aktif juga di Pemuda Marhaen. Iya. Dulu underbaunya partai PNI. Ya, dia pernah aktif juga di GSNI. Dulu dia salah satu nyanyi marching band-nya. Kalau kata beliau mah dulu mertuanya Pak Suryadi itu kan masih Adi Sebenarnya siapa tuh sebagai ketua PDI Jawa Tengah.
Bapak saya itu ikut aktif di Mas Cimben ya. Memang dari bapak saya kalau bicara garis PDI ya. Kalau dari ibu malah keluarga ibu banyak yang Golkar, bahkan partai-partai lain juga ada. Iya. Jadi tokoh idola turunan juga ini kalau begitu. Iya. Tapi ada apa pelajaran di antara pelajaran-pelajaran ideologis yang penting yang mengilhami Pak Gatot dalam karir politik dari Bung Karno tuh? Di antaranya apa yang dianggap Ya prinsip mengilhami? Prinsip dia untuk memperjuangkan negaranya, dia untuk kemerdekaan yang hari ini kita nikmati lah. Kalau kita baca buku-buku sejarahnya kan bisa dicek lah sama teman-teman dari mulai DBR 1, DBR 2 itu kan. Proses menuju kemerdekaan ini kan banyak tokoh-tokoh bangsa, sebenarnya bukan hanya Bung Karno, pahlawan itu di Diponegoro dan lain sebagainya kan banyak juga. Cuman memang puncak keberhasilan merdeka ya suka ndak suka memang Bung Karno sebagai tokoh sentral hari itu. Bahkan konsep ideologi bangsa ketika BPUPKI bersidang kan Bung Karno yang menyampaikan di sidang BPUPKI tentang konsep Pancasila di tanggal 31. Dari mulai sidang kan dari mulai tanggal 29 Mei itu. Dan ketika tanggal 1 Juni beliau menyampaikan konsep negara ini kalau merdeka apa? Ya Pancasila. Makanya kan kadang nggak utuh nih. Ini yang harus memang disampaikan ke generasi pemuda. Sejarah Pancasila ini ya sampaikan saja sih. Memang itu dimulai prosesnya dari mulai sidang BPUPKI dari mulai 29 Mei dan disampaikan Bung Karno ide gagasan pada 1 Juni 1945. Kemudian proses waktu ada masukan dan lain, ada namanya panitia 8 dan panitia 9 bersidang kan, lahirlah 22 Juni. Kemudian proses lagi menjadi 18 Juni. Itu satu kesatuan sejarah yang nggak terlepas dari proses Pancasila itu sendiri. Dan tokoh-tokohnya juga nggak jauh itu juga. Termasuk Bung Karno masuk kok. Nah, kadang-kadang kan orang, ya mohon maaf, kadang-kadang kan diplesetin Pancasila 1 Juni ini. Sebenarnya enggak. Itu satu kesatuan sejarah yang utuh kok. Memang ketika para founding father kita mempersiapkan kemerdekaan bersidang BPUPKI itu kan dimulai dari tanggal 29 Mei 1945. Seluruh tokoh menyampaikan ide gagasan tentang ideologi penyatunya apa. Kemudian Bung Karno menyampaikan ketika tanggal 1 Juni. Akhirnya itu diterima sebagian besar forum. Ya, akhirnya menjadi ideologi bangsa. Kemudian proses waktu ada masukan-masukan dari tokoh-tokoh Islam pada tanggal 22 Juni. Agar memasukkan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian kan ada komplain dari tokoh-tokoh Timur ke Bung Hatta, terus disampaikan juga ke tokoh-tokoh yang lain. Akhirnya berproses waktu jadilah 18 Agustus itu. Itu satu kesatuan sejarah yang nggak terpisahkan, sebenarnya harus disampaikan secara utuh. Prinsipnya saya meyakini apapun partainya semuanya punya niat yang baik lah untuk bangsa dan negara ini. Nah, tinggal bagaimana orangnya. Kalau menurut saya itu. Kalau partai ini selain sebagai sarana perjuangan ideologi, kembali juga ke kita sebagai manusianya. Ketika kita niatkan, ketika kita bergabung dalam suatu organisasi, tujuan kita apa? Kan kalau saya sempat mendengar di beberapa pengajian kan semuanya kembali ke niat. Kalau niat kita baik, insya Allah kan hasilnya juga baik. Insya Allah. Gitu. Tujuannya sih itu, kembali ke niat kita lah. Kalau niat kita baik, insya Allah baik hasilnya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, kan memang tadi sudah sempat disampaikan apa yang mesti dilakukan. Nah, saya hanya ingin mempertegas, kira-kira ada seperti saran yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda yang memang mau berpolitik atau yang sudah berpolitik. Ya, saran untuk teman-teman anak-anak muda, jangan pernah ragu. Masuklah ke dalam organisasi partai politik yang sah sesuai dengan undang-undang dasar maupun undang-undang yang diatur turunannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Proses menjadi pemimpin itu nggak harus nunggu masa depan. Ruang kesempatan itu ya ketika kita sudah mewakafkan diri kita, ikhtiar kita sudah masuk sebuah organisasi, ya jalannya itu akan terbuka dengan sendirinya. Tapi yang perlu diingat, jangan pernah kecewa. Mudah kecewa, baper lah kalau bahasanya. Baper, ya. Kalau anak-anak gaul bilang baper, jangan pernah baper. Karena mungkin tidak dikasih oleh Tuhan ataupun Allah
Sang Pencipta ketika kita punya keinginan sesuatu hari ini A tapi tidak terwujud, ya jangan langsung patah arang. Mungkin tidak hari ini. Ya kalau bahasa anak-anak aktivis mah katanya diperlukan kesabaran revolusioner lah. Jadi yakin saja kalau ada istilah di PDI Perjuangan, karma nepatnya di karaste mapelesuk ada cana Satya Jayati. Jadi kerjakan saja kewajibanmu tanpa kau hitung-hitung akibatnya. Kalau kau berbuat baik, pasti kau akan memetik hasilnya. Kalau tidak kau, ya pasti anakmu. Kalau tidak anakmu, pasti cucumu. Dan pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Gatot sudah bersama kami di sini. Jadi tadi banyak kisah dan pelajaran-pelajaran inspiratif yang bisa kita petik dari kisah perjalanan karir politiknya Pak Gatot. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video podcast Satelitnya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.